imtithalan li amrihi, ya, atau mahabbatan, juga untuk menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimensi utamanya ini adalah dimensi kepatuhan kita kepada Allah secara penuh, yang tentunya berkaitan dengan hati kita. Orang yang masuk dalam tarekat, dalam jalan mendekat kepada Allah, itu harus menyatukan antara gerakan dan hati. Ini yang menjadi permasalahan kita. Kadang-kadang antara gerak dan hati itu tidak berdampingan. Gerak tubuhnya dia dengan ibadah sholat, dengan zakat, dengan puasa, tapi hatinya tidak terpaut dengan Allah. Ya, sholatnya sekedar melaksanakan tanggung jawab, tapi hatinya tidak tersambung. Sholatnya atau zakatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan pujian. Hidupnya dipenuhi dengan amarah, dengan iri, dengki, hasud, riya. Maka nilai-nilai ibadah yang ruhiyah tadi menjadi tercoreng. Bahkan esensi dari ibadah hilang. Sholat yang memiliki tujuan tanha 'anil fahsya'i wal munkar menjadi kehilangan tujuannya. Kenapa? Karena ketika melakukan sholat, hatinya tidak betul-betul tersambung dengan Allah. Ada orang sholat karena takut udah dipanggil Ustaz, kalau nggak sholat ketahuan nanti masalah, kan begitu. Tidak betul hadir kebutuhan kita secara spiritual, ingin mendekat kepada Allah, menghadirkan hati. Disinilah dampak sholat itu menjadi nyata. Maka tidak perlu heran ada orang ribut, sholat sih iya, tapi korupsi jalan. Sholat sih iya, tapi maksiat jalan. Kenapa? Karena sholatnya tidak bisa menghadirkan hati. Kenapa hatinya tidak hadir? Karena hati yang kotor itu sulit dihadirkan. Kita melakukan tirakat dari ini untuk membersihkan hati kita. Puasa misalkan, atau sekedar membaca paling tidak. Itu adalah bagian riyadhah kita tiap hari. Terus menerus kita lakukan untuk membersihkan hati kita. Tazkiyatun nafs. Dari apa? Dari seluruh kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Semua orang fokus kepada gerakan badan. Semua memikirkan tentang fikih. Tapi banyak orang yang melupakan tentang tasawufnya. Syarat rukun sholat itu betul-betul dipenuhi. Tetapi khusyuknya jarang orang betul-betul serius pengen memenuhi. Jadi ada ketidaktersambungan antara gerakan dan ruhnya. Bagaimana caranya ini? Cara ini adalah menyambungkan salah satunya dengan riyadhah. Salah satu riyadhah ini adalah tirakat dalam khairat. Terus kenapa dibutuhkan shaum dahar? Untuk lebih menguatkan. Kalau shaum dahar kita dalam keadaan puasa, kita selalu terjaga, selalu teringat bahwa kita ini sedang dekat kepada Allah supaya bisa terjauh dari seluruh maksiat. Jadi memang orientasi utamanya tazkiyatun nafs. Kita ingat apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Man tasawwaf bila tafaqquhin faqad tazandaqa wa man tafaqqaha bila tasawwufin faqad tafassaqa. Orang-orang yang mempelajari, mengamalkan ilmu tasawuf, fokus beresin hati dengan riyadhah. Kan ada juga orang yang beresin hati dengan riyadhah. Bila tafaqquhin, tetapi tanpa mempelajari dan mengamalkan ini, maka
Fakot tazandaqo, dia zindik. Tirakat si angger kuat, tirakatnya, puasanya kuat, tetapi fikihnya nggak dilakukan, sholatnya ditinggal. Kan dulu ada orang-orang kepercayaan fokusnya ngurusin hati. Apa yang terjadi? Zindik. Dalam agama itu fikih dan tasawuf itu nggak bisa dipisahkan. Maka kalau ada orang bilang ini orang ini wali, kenapa? Dia terlihat kasyaf misalkan. Pandangan orang kelihatan kasyaf, oh dia wali. Tapi dia melepaskan fikih, nggak sholat, nggak menjalankan syariat, jangan pernah dipercaya dia adalah wali. Bohong ya. Kalaupun ya ada isyarat yang dia dapatkan minal jin wasyaitan. Itu dicontohkan dulu dalam tradisi tasawuf. Dulu ada tokoh wali songo namanya Syekh Siti Jenar. Itu contoh seperti itu. Jadi meninggalkan yang namanya syariat. Tetapi yang kita prihatin, lebih banyak orang menjalankan syariat, tapi tasawufnya dilupakan. Nah ini masuk pada kategori yang kedua. Waman tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaqa. Orang yang berfikih, melakukan ibadah dengan rukun, syarat yang benar, dia jaga puasa, dia jaga seluruh amalan, tetapi yang dia lupakan adalah tasawufin, tanpa menata hatinya. Dia sholat orientasinya berbeda. Sholat karena pengen dipuji, sholat karena takut dipecat sama mertua, sholat karena takut gelar ustadznya hilang. Ya, ini berarti mengelola hatinya bermasalah. Nah, orang ini masuk pada apa? Tafassaqa, menjadi orang fasik, orang-orang munafik. Ibadah tapi bukan karena Allah, tapi ibadah karena yang lain. Maka tasawuf itu menurut Sayyid Murtada Az-Zabidi itu adalah tathhirul batin wal zahir minal afat al-khafiyah wal jaliyah. Untuk menerjemahkan tasawuf itu sederhana, itu membersihkan batin